Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahika bi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman alaihi bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra wa marrah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam ini, yang telah memberikan kepada kita di malam ini nikmat salawat, nikmat zikir, tenggelam dalam salawat, tenggelam dalam pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur, disehatkan badan, masuk surga berataan bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat nyaman lah, nikmat. Larut berselawat. Nyaman pada bedangdut nah larut juga, tapi larutnya ujung-ujungnya anak kebibingan. Kalau bedangdut di ujung-ujungnya ya ada. Nah, pot giling taruh kepala, nah aja ujung-ujungnya cak ada ayam tiga, belok ayam pikiran. Tapi kalau ujung-ujung api, kalau bersalawat kan Rasulullah, nah hayuk ada di pikiran kebibingan. Kenapa nah? Anak menangis saja nah, kayamanan. Ya Allah rame memang salawat ini luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan malam ini nikmat salawat, artinya sedikit benar orang yang mau, artinya orang yang mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita malam ini diberikan nikmat salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah ini jadi benar. Nah urusan yang sawir menyawer tuh nah. Ulun semalam malam apabila ada masuk ke daerah Bakungan. Ingin bah menyebarang Panajam, di Panajam tetamu juga. Nah, biniannya sama pakaian. Lagu nang rabik di muka atau top di belakang itu salawat. Ada paham jualan, ini balah di muka rababat atau top di belakang. Nah, menyawer. Ayo, nah anak-anak muda, larut nah, goyang terus. Beli sekali japai 100.000 jolong duit, masya Allah. Maka itu kalau ada faedahnya. Apa faedahnya? Duit habis 100.000. Menjapai nyaman kada juga. Bahkan kada dapat seorang rugi. Coba kita bersalawat di sini. Kenapa? Minum dapat, lihat diberi orang duit nukar gorengan. Nah, dapat makan gorengan kita kalau malam ini. Aqua dapat, bersalawat dapat, hati tenang, pahala dapat, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun mengelilingi kita seberataan. Ya Allah, Rasulullah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita malam ini. Cuma intinya alhamdulillah dalam umur kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala yang hanya berjangka sedikit ini, marilah kita pergunakan baik-baik kepada perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kada kawat tiap malam ke majlis taklim, seminggu barang sekali hadir ke tempat majlis taklim di mana yang terdekat, di situ di mana yang senang, di mana situ yang tenang, seminggu sekali luangkan waktu. Mudah-mudahan dengan berkat yang sekali hadir dalam seminggu itu menutupi, artinya mendapat ampunan daripada pahala, daripada dosa-dosa yang kita gawi selama daripada semingguan sekali hadir ke majlis, dihapus dosa seminggu, boleh dosa pulang ya. Di sana juga hadir pulang, tapi mudah-mudahan kebanyakan penghapusnya karena hampir juga akhirnya berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebutin aja kita bersama-sama, artinya mengagungkan Rasulullah, kita sama-sama di sini memuji Rasulullah, jangan saling satu menyalahkan yang lain, sama-sama ayo kita bangkitkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mendoakan buantian seberataan yang hadir di sini, mudah-mudahan sukih berataan. Bila udah sukih, duit banyak, lalu nyaman aja lagi ke majlis aja lagi gawian, katik tasbih aja lagi zikir lawan Allah Taala. Ada nota pikir cak lagi nak ada karuan, ada lagi. Tetapi ingatkan bila dua ulun kabul buantian ada nang sukih, jangan sebini-bini. Ya orang bini situ, bini sini, enak bini sini. Aduh habis ram. Kada panggil lagi majlis taklim. Ya lah, kada pelajar lagi dalam majlis taklim orang mau si bini ha. Bini saya kong dijarak bini betis sebelah. Bini dua belahnya dijarak betis.
ada kotoran lagi pada rumah. Biarpun nak majlis taklim ada kotoran lagi. Ini yaitu mudah-mudahan bukan pian seberataan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tinggi. Kita bersyukur di Samarinda ini alhamdulillah masih banyak para ulama, masih banyak guru-guru. Tinggi, jangan sampai kita jaga hati kita, jaga muntung kita, jangan sampai menyambati orang apalagi paguruan, apalagi guru-guruan. Tinggi, jaga benar muntung. Kita alhamdulillah syukur alhamdulillah apalagi dalam satu kampung, bukan ulun memuji terhadap diri ulun, kada ulun memberi gambaran yang ulun alami. Kita bersyukur kepada Allah taala dalam satu kampung itu ada orang alim. Syukur itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala kadang mengazab satu kampung selama di situ ada orang yang menangis karena Allah. Di situ Allah taala kadang mengazab satu kampung selama dalam kampung itu masih apa? Masih ada orang yang beristighfar lawan Allah Subhanahu wa taala. Allah kadang mengazab alhamdulillah. Jangan disambati orang alim nih yang kayak itu ngapa itu jadi. Awak paiso bener. Ini dikit ngapung. Alhamdulillah padahal kita ulun kadang duduk di pinggir pantai sorangan, kadang ulun duduk di pinggir gunung, di pepohonan, kepala ulun nih ke atas, kadang ulun berpikir karena memang disunahkan oleh Rasulullah untuk bertafakur. Kalau ulun pikir-pikir, Samarinda ini kalau ada orang alim, mungkin tsunami mulai Mahakam tuh meluap sudah, hancur kota Samarinda ini sudah tahan. Tapi masih ada orang-orang yang soleh di Samarinda ini yang menyandang bala. Datangnya apa? Yang menahan apa tuh tsunami untuk meluap, padahal kita berada di hingga Sungai Mahakam. Tomat banyu dalam limpas, untung ada meluap tsunami selajur. Kenapa? Masih ada orang-orang yang soleh. Jangan buru-buru disambati. Pian kada tahu orang yang pian sambati, beliau di belakang mendoakan pian Nabi Allah. Bukan umat-umat yang hadir di majlis taklim, nah umat artinya khususan Samarinda, Karangasem, Cendana, Gang Manggis, mana-mana semua yang hadir. Ya Allah ampuni dosanya, murahkan rezekinya. Dia nggak tahunya tengah malam nah merintih. Sedangkan seorang gawian tiap hari nyambati guru apa itu? Hari guru apa? Kada tahu. Tiap malam nah tengah malam ya Allah menangis sorangan. Nang didoakan untungnya mau. Awak masuk benar. Maka dari itu kita tuh bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala ada mempunyai orang alim, makanya kun aliman. Kalau kada bisa jadi orang alim, jadi orang belajar, kada bisa jadi belajar, jadi pendengar, kada bisa jadi pendengar, kada juga jangan cinta barang lawan orang alim, jangan menyambati lawan orang alim. Apa orang nak ke majlis taklim disambati. Apa duduk majlis soal itu benar ya duduk ini ya ngantuk guling-guling. Jangan menghalangi orang untuk terhadap kebaikan. Kita berusaha terhadap diri kita sendiri untuk merubah sebagaimana diri kita supaya bisa lebih meningkat daripada yang seasalnya. Pikir-pikir lah kan jauh kalau ulun pikir, andai kata dalam satu kampung itulah di kebanyakan maksiat, menyambati gurunya, ulamanya disambati guru anu. Sedangkan guru itu orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Kalau pikir-pikir julun, gimana andai kata ulama tuan gurunya itu diambil oleh Allah Ta'ala, dipindahkan ke kampung lain, Allah Ta'ala hendak menurunkan bala, kayak apa orang kampung itu? Ayo, kayak apa orang kampung itu andai kata Allah Ta'ala ambil tuh ulama, Ijazah Allah Ta'ala malaikat datangi ulama itu tengah malam tuan guru, padahal kan berpindah daripada kampung situ. Katoknya rumah tengah malam berupa manusia malaikat. Guru pian berjauh aja guru dari kampung sini, hilangnya bakal berjauh gurunya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah sekalinya apa? Allah Ta'ala nak menurunkan bala di kampung situ. Tapi kada membiarkan seorang kekasih Allah Ta'ala menimpa bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur atas adanya orang-orang yang alim, orang tuan guru. Alhamdulillah mereka itu adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menyandang segala macam, jangan disambati, jangan disangka baik aja ini. Kemudian menyambung kita pelajaran semalam, minta maaf lah kalau berpian seberataan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak atau remaja yang ulun hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ulun minta maaf lah, ini kalawasan bang, setengah 10 karena larut lawan kasidah lawan salawat, hanyut nah, ada bapak lah, ada bapak, akor, hanyut nah, seminggu sekali, esok minggu juga ada bapak, orang bakar rupian di tepian kita bersalawatan di sini, ya pak, takbir,
Kemudian sampai mana semalam? Halaman 10. Sampai halaman 10 Pak. Anak. Kok membaca kan? Larut lawan salawat. Ayo. Halaman 6 sampai air yang suci dari itu kan? Najis dulu. 7. Najis katanya. Najis. Oh, 2 kolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyambung yang kemarin. Pemasukan sedikit gesan kita. 2 kolah. Air yang sampai 2 kolah dinamakan air yang banyak. Di orang banyu 2 kolah berarti banyak. Kurang pada 2 kolah berarti sedikit. Yalah, banyak lawan sedikit berbeda. Sebaliknya, air yang kurang dari 2 kolah dinamakan air yang sedikit. Nah, ini faedahnya sudah disebutkan kalau orang hendak mandi junub pakai baju 2 kolah. Bila kurang pada 2 kolah ada sah. Kenapa? Karena mencurat banyu yang di awak, membuli ke dalam kolam, lalu banyu menjadi banyu mustakmal, yaitu banyu yang sudah dipakai, lalu ada kau lagi dibawa untuk bersuci. Makanya dianjurkan mengolah kolam di rumah gana-gana supaya kau buat seikuan menyelam tinggi molah. Tempat yang panjangnya, lebarnya, dalamnya 1/4 hasta, isinya 2 kolah. Nah, jadi hendak mengetahui 2 kolah itu apa? Panjangnya, lebarnya, dan dalamnya 1/4 hasta. Hasta apa hasta? Siku. Ya, sahasta jurang siku. 1 siku. 1 siku 1/4. Berarti 1 sikunya ini bagi 4 kolam. 1, 2, 3, 4. Nggih. 1 siku tambahi 1 bagian yang 4 tadi nih sama buting. Ya lah, sasiko nih sasiko lah. Dibagi 4, 1, 2, 3, 4 bagian. Nggih. Sasiko 1/4, ambil sabuting dari sini panjangnya, tambahin saya ini. Nah, jadi sasiko 1/4, tapi yang dimaksud di sini sikonya siko orang yang sedang panjangnya, kayak orang Arab. Kamu siko kayak ulun, apa nih sampai 2 kolah? Siko handap, ada bapaknya, kayak Didin mau, Didin panjang, usop panjang. Mau mungkin tak panjang pada Didin, pada usop bisa dikit sikonya. Oke, 1/4 daripada ditambahi tingginya, lebarnya, panjangnya, tinggi, lebarnya, apa nih? Dalamnya sama berataan. Jadi 3 bila menghitung daripada itu sudah dinamakan 2 kolah, tapi hendak lebih bagusnya lagi takarannya 275 liter. Nah, 2 kolah mengingat 1 hasta 48, 1 hasta 48 sentimeter, sentimeter. Mengingat 1 hasta 48 cm. Nah, hendak tahu pulang sasiku, ini nang baiknya ambil meteran. Wadah ayam itu ada. Meteran sih banyak sih meteran. Tahu nih berapa 40 sidin apa? Sidin apa ukuran? Ukuran sidin berapa? 48 cm. Tahu nih sidin kau mau ukuran langsung. Maka isi 2 kolah 20 kali 20 kali ada lah. Ini 20 kan 61 60 kali 60 kali 60 cm. Jadi jumlahnya 2000 lain ini 2000 ini. Ini mau belajarnya mau balik. 6 ini 17.000. 216.000 ya bujur. Tuh ngalih benar putar-putar.
216.000 cm kubik. Jadilah tinggi kalau hendak disentimeterakan, tinggi 60, lebar 60. Namun suatu saat bolpen bisi rumah, dan bisi rumah masing-masing. Orang baca aja kan bisi rumah lagi nah. Lebar 60, tinggi 60. Nih 60, dalamnya 60 kali 60 jarak. Jadi berapa jumlah ciberataan? 216.000. Sama dengan sentimeter kubik. 216 dm apa ini dm? Apa? Desimeter. DC, kalau nggak tahu desimeter tuh apalah. Cuma intinya 216 liter di sini. Ini litaran bahari, karena litaran bahari itu ganal. Di 216 liter pak litaran orang yang dahulu. Kalau litaran orang wahid ini bahalus. Jadi lebih bagusnya 275 liter. Jadi pahami yang sebetulnya ini Sidin di sini memadahkan cara maulah, artinya kolam yang sekiranya banyu sampai 2 kolah. Ini penting benar. Sadrum tuh nah, sadrum tuh hibak 2 kolah lagi itu. Karena tingginya lebih pada sesiku seberapa? Meniga kali siku itu tingginya. Ini lebarnya pulang dan benar 2 kali lebar kayaknya nah. Maka itu lebih daripada 2 kolah. Kemudian di sini memasuki bab yang selanjutnya, yaitu najis. Najis terbagi 3. 1 najis betis kesemutan. Tapi kau bergerak nih. Ya orangnya bila betis kesemutan dia tulisi Muhammad di betis langsung sampai kesemutannya. Biasanya yaitu sunnah. Bila batis tuh kasamutan kelapaan apakah lakasi tulisi di batis Muhammad. Nah itu nah tulisan Muhammad bahasa Arab tapi jangan bahasa Indonesia. Najis terbagi 3. 1 najis yang berat atau mughalladah. Mughalladah dinamakan najis yang berat. Yang kedua najis yang pertengahan, artinya najis yang tengah-tengah. Atau dalam kata bahasa Arab mutawassithah, yaitu najis yang sedang. Yang ketiga najis yang ringan, atau dalam bahasa Arab mukhaffafah. Jarak Arab tuh khafif ya. Tipis-tipis ya. Khafif jarak Arab. Artinya ringan, berarti najis yang ringan. Najis yang berat ialah najis kotoran tahe itu tahe tulisannya. Itu tulisannya tahnya panjang ha baya. Kotoran tahe, kancing, air liur inilah air liur yang guring, lain air liur nang cuh, ini kan ada najis. Nih, kemudian liur basi. Orang yang guring itu tergantung liurnya najis atau adanya. Bila guringnya behiring atau berata, tapi guringnya model kayak badungkrak. Kayak apa guring badungkrak? Di bawah sini nah, di bawah belakang ini diandaki bental. Kepala tahu juga ke bawah itu nah. Guring pas liur keluaran, ini liurnya najis. Kenapa? Karena liur itu datangnya dari perut. Tapi kalau datar aja guringnya, parut ibaratnya parut datar aja, kayak itu berapa? Keluar liur maka liurnya kada najis. Kenapa? Karena liurnya kada datang dari parut. Nang najis itu liur yang datang daripada dalam parut. Nah, paham kalau yang beritaan? Kalau ini kada guring hiring, ada orang gagal guring. Hiring taliur mau guring taliur atau tahu orang langsung makan. Aduh pas tak makan najis tercampur. Kenapa? Liur di sini nak ada terasa lagi bangun guring kelaparan. Kemudian juga yang seterusnya air liur. Kok air peluh najis lah? Kenapa lah? Paloh anjing yang di sini. Paloh
Keringat, kok keringat najis? Kenapa keringat najis? Keringat kada najis. Air liur ini perincian paloh, di situ tulisannya paloh. Paloh ada najis kecuali apabila kagatok barang yang najis. Anjing dan babi atau kotoran atau keturunan salah satu dari keduanya. Dari keduanya apa? Kedua anjing lawan babi kawin. Kepalanya bergambar anjing, awaknya bawak babi. Atau sebaliknya, kepalanya babi, awaknya anjing. Ada mustahil? Ada. Maka bila kita gatok yang itu, tapi kalau kita gatoknya karing sama pada karing kada apa-apa. Kalau kita awak bepaluhan, tangan bebanyuan, tagatok anjing, atau tagatok kambingnya, atau tagatok kotorannya, kotoran anunya tuh nah. Maka najis. Najis ini dinamakan najis berat. Nah, ngarnya najis berat kayak nanti caranya dibedakan kayak pacaran bersihnya. Ada sah membersihin ang koboi simbol warna air meso sepeda motor ada sah. Ada caranya hendak membersihin yang ini. Umpama kambing beristri anjing, kambing kawin lawan anjing. Maka anaknya ini masuk hukum anjing. Nah, kambing bininya, anjing lakinya, keluar anak berupa anjing. Maka najisnya ini tetap dihukumkan najis yang berat. Karena najis kambing itu dihukumkan najis yang tengah-tengah. Tapi najis ini dihukumkan masuk kategori babi lawan anjing. Demikian juga anjing beristri kambing. Anjing beristri kambing yang bini, yang laki anjing, anaknya masuk hukum najis anjing. Cara mensucikannya, pertama-tama dihilangkan benda najis itu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali, dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Nah, contohnya ini lah, mohon ke kamera nah bosnya berkan melihat. Banyu lebih jelasnya sediakan 7 buting gayung, becibok lawan banyu, 7 gayung. Di antara salah satu gayung ambil tanah, campuri ya, banyu tadi aduk. Mulai sagayung, boy. Pertama kali lo hilangkan dulu, mana kambingnya, hilangkan lo kambingnya anjing atau kotorannya, hilang barangnya, ambil banyu sekali, bosku boy. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, yang ke-7 kali banyu yang bercampur tanah tadi kubuyakan anyar suci. Tapi tasarah aja hendak mengubui banyu yang bercampur tanah tadi di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3 ada jadi masalah. Ini yang penting 6 kali banyu bersih, yang ke-7 kalinya banyu yang bercampur lawan tanah. Nah, ini tadi banyak siapa tahu kita suatu saat gatok anjing atau apa, kada tahu kita cara membersihnya ini, pas bau muran najis sampai mati tak bau najis gemawak, akhirnya hidup sia-sia. Kemudian paham sebenarnya, alhamdulillah. Najis yang pertengahan ialah najis yang bukan anjing, babi, dan bukan keturunan salah satu dari keduanya, seperti tahi. Tulisannya namun sebujurnya ada porong menyambar. Cuma tulisannya kalau dalam mana tuh bahasa Arab tuh tahi panjang, hi-nya panjang pulang tahi. Karena i-nya di situ baru taknya panjang, haknya pulang panjang ada ya-nya. Jadi yang mau membaca pakai tajwid paksa dipanjangkan. Jadi jelas benar bukan mendengar. Jelas benar sudah mendengar. Ada bapak lagi, ada betah lagi. Kalau sampai ada lagi, kada paham juga terlalu benar. Kalau jelas benar tuh udah. Jadi najis yang pertengahan yaitu najis yang bukan najis anjing dan babi dan bukan salah satu keturunan daripada keduanya, seperti tahi dari yang pertama. Yang kedua kencing. Kencingnya tapi kencing daripada bukan anjing dan babi. Darah. Nah, darah ini banyak waktu sampai hiang. Nih,
darah berdarah baju. Kayak apa hukumnya? Bila darahnya dianggap sedikit dan kada tahambur, maka kada jadi masalah. Itu adalah termasuk daripada dimaafkan. Dikit darah bebintik bebaya aja kayak bila korek api. Darah ngajar, ada apa-apa, itu hanya darah sedikit. Tapi darah bebintik tahambur, halus sedikit aja kan darahnya cuma banyak. Sini. Maka itu dihukumkan najis, sudah kada sah bajunya dibawa sembahyang. Nanah najis juga nih. Susu binatang yang haram dimakan. Susu apa? Susu babi. Susu kucing. Susu kucing ada susu. Banyak kuda itu menyebut susu, tapi susunya nggak boleh diminum. Nah, karena semua hintalo itu boleh dimakan kecuali hintalo binatang yang kada boleh. Semua hintalo boleh dimakan kecuali hintalo yang beracun. Contohnya hintalo ular. Hintalo ular itu beracun dimakan. Kalau hintalo penyu itu bagus dimakan. Hintalo penyunya kada boleh dimakan. Hintalonya boleh. Bapak pengen makan penyu, benar itu. Penyu boleh dimakan. Penyu boleh dimakan. Hintalonya boleh dimakan. Penyunya kada boleh dimakan. Hintalonya tuh hilang. Ada perbedaan antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang kada membolehkan. Karena hintalo penyu tuh kesan orang mah kuat stamina tuh bagus tuh hintalo penyu tuh. Larang orang dijual. Hintalo kura-kura orang banyak. Jadi yang kedua tadi, kencing, darah, nanah, susu binatang yang haram dimakan, bangkai binatang, kecuali semua bangkai diharam makan kecuali 3. Bangkai kecuali ikan tuh mati lah, bangkai tandak di pinggir laut tampar, mati seorangan tanpa disembelih, boleh dimakan ikan tuh, ada apa-apa, ada jadi masalah. Mun kepiting kada boleh, rajungan boleh. Tapi ulama MUI Samarinda membolehkan kepiting. Wallahu alam dapat dari mana dalilnya? Mungkin ada juga dalilnya, terserah pian aja. Nak mau patibuan ulama MUI Samarinda membolehkan makan kepiting. Kalau ulun maharamakan, karena segala sesuatu hidup binatang yang di dua alam hukumnya kada boleh dimakan. Rajungan boleh. Rajungan beda dengan kepiting. Rajungan kepiting itu mau di laut, mau di sungai. Kalau rajungan tuh di laut aja, di laut tuh hidup rajungan tuh hidup satu alam aja. Rajungan bila diangkat pada banyu, lebih pada setengah jam bisa mati. Kalau kepiting ada hidup, malahnya buka lagi di daratan. Nah, itu bedanya rajungan lawan kepiting. Kalau kaidah yang lu temui dalam usul fikih, segala binatang yang hidup di dua alam ada boleh dimakan. Contohnya buaya. Tapi buaya, yang memakan tapi buaya. Kemudian najis pertengahan, kecuali ikan belalang ada najis juga. Dan anak Adam, manusia ada najis. Manusia tuh mati. Walaqad karamna bani Adam aja dalam Al-Quran, sungguh kami muliakan jar Allah Ta'ala manusia dimuliakan Allah. Mati digatok ada najis. Tapi kalau ikan digatok ada najis. Bangkai kada najis, belalang kada najis. Lain daripada itu, uduk mati, caca mati, kita bawa sembahyang. Apa hukumnya? Boyok mati bang, sah sembahyangnya? Salah. Maka tadi di situ semua binatang najis kecuali ikan. Berarti kalau dibawa kan ikan sembahyang. Udah baik kalau kita hidup benernya kantong aku sembahyang. Kemudian belalang, cara mensucikannya lebih dahulu dibuang najis itu, artinya kotorannya dibersihin dulu, tahinya dibersihin, kemudian kambingnya dibersihin. Setelah dihilangkan dibersihin, kemudian baru dibasuh dengan air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan yaitu air dinamakan air mutlak, yaitu air yang warnanya bening putih dan kada pernah dipakai apa-apa, ya warnanya putih, karena lain baju pantai lain ya.
Jadi cara mensucikannya kayak apa? Basuh dulu kami anak tuh begamat, jangan ripu-ripusnya anak Pak Amih. Ini anak Pak Amih nih. Ya Pak Amih lah kasih jalan berbalik kantor kau rambut anak. Benar. Pak Amih, ujar nang mama di sini ambil bayu sagayong. Nah, biar melihat di bola kamera bertahan di belakang lah. Nah, mensimbur, pos menyimbur. Bayu di sini melantik, membulik ke baju ada merasa, bakas simburan kami membulik ke baju najis. Makanya besok anak pegamat, baju disingsing. Menyingsing baju betis ini disimburi seberatan ini ada pos tinggalkan pasang selawar seorang situ aja. Akhirnya apa? Kalau tahu najis tak bawa najis nang oma baudo sembahyang awak benajis pas sembahyangnya tiba-tiba akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting benar bagi orang yang beranakan halus. Kemudian air yang ketiga najis yang ringan. Najis yang ringan wallahu alam bisawab, ganti kitab dulu kita. Karena waktu udah parakin 40 nih. Ini kita ada perasaan. Ada apa lah ibu-ibu kalandungan. Kebujuran. Kalau ada apa emang ujung-ujungnya papa habis sama. Papa kalau kalandungan lah seminggu sekali, besok minggu juga. Tenang aja. Bila salah apa, besok-besokan gorengan kayak orang Arab. Dalam di sini menyebutkan dalam kitab Manhaj Saniyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh masuk ke dalam. Masuk dulu. Hah? Ambil. Siapa nih? Lewat sini. Malam minggu ini kita selawatan pulang. Didinian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Tadi masalah fikih. Cuma di sini pulang masalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu perbuatan yang patut kita turuti pada setiap hari, yaitu pada gawian kita. Ujar di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, masuk ada gurunya. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Tetangga tuh, atau keluarga, atau kerabat di kampung, bila ada hendak minta bantu segi nafkah, bantui, beri faedah, beri manfaat. Jangan orang dihalang-halangi. Ini ketujuan menghalangi orang. Bila orang pindah hendak mulai berusaha disambati, bah itu yang ada bakalan sukses. Tahu apa mikrofon dong. Karena yang bersukses disambat pulang, bah itu ya, sugih ya. Bah itu ya sugih. Nyaman itu benar. Tahu di bawah. Ulun ngelajari lompian berataan di sini nih, yang ulun padahal kan seberataan lompian ini kada apa-apa kada. Kalau pian mau menurut seberataan, rezeki itu apa mengiringi berataan di belakang apa ulun pada ini. Tinggi apa yang ulun bacakan mulai dahulu pengajian di masjid pertama-tama kali yang ulun padahal apa yang ulun beri nasihat seberataan, kalau pian mau menuruti memakai mengamalkan rezeki itu menyasar laju mulai belakang. Tinggi seberataan.
bagi yang mau menuruti, tapi yang ada aja yang mau menuruti yang merasakan gitu. Tapi kalau nya masih kada kawa juga, mulai sekarang kita mencoba untuk artinya mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini, yaitu salah satu sifatnya Rasulullah SAW paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Yang kedua, wa syarruhum indallah ta'ala, itu sebaling baik manusia yang pertama, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya buruk gawiannya. Umur panjang mah 100 tahun, gawian tiap hari ada karuan, kocok asana kamari ini gihing di rumah ini, orang azan duduk di muhalawang muhadipi jungkang ruwat si sembayangan ada. Panjang terus umur, panjang. Kenapa jadi panjang umur? Karena Allah Ta'ala ada ketujuh ulurnya, diulur-ulur terus oleh Allah Ta'ala umurnya sampai pabilanya bertobat. Kasih orang yang panjang umur sekali langsung bertobat, langsung dicabut Allah Ta'ala ajalnya. Ya, Allah Ta'ala mau ulur-ulur, diberi Allah Ta'ala ulur waktu panjang. Ya ada juga makin panjang, makin parah juga. Nah, aku udah parah mati ini, nah baju lagi bisa bayangan aja, tapi parahnya sama sekali. Itu namanya luput ngarannya itu. Orang yang panjang umurnya wasa'a amaluhu, buruk amalnya. Ini orang yang paling ada baik, manusia paling buruk. Wa khairuhum, ada guru paturnya. Guru masuk guru. Anu bibinian minta jalan sedikit lah, guru nak masuk. Nggih. Sudah. Bilang. Bubuk. Kalau mau di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang guru adalah guru kamu kanan. Guru. Kenal. Alhamdulillah hadiran guru 4 orang man kita malam ini. Kalau tadi nak kemanusiaan ceramah guru ini ngijauhin tentang lakas tadi, uncorokin tadi ngisi. Cuma pas tadi kawan doang dari Pak Kuntong. Kemudian sepaling baiknya manusia di sisi Allah Ta'ala, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya baik gawiannya. Sudah panjang umur gawian bantui orang terus gawian tiap hari ketujuh menyenangkan hati orang. Ini ada gawian kesana kamari kahulu kahilir menyakiti hati orang aja. Pemandiran pembarang kahulu kahilir ripos nyembeti orang aja. Itu panjang umur buruk amalannya. Itu perbuatan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling kada baiknya manusia. Abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala siapa? Man akala wahdahu, memakan seorangan, ada beberian orang. Banyak benar ini. Kasih masuk ke rumah lah, kasih itu betul tukar. Oh iya, karena kelihatan orang sebelah tadi nyaman. Tawa, ada perajikian orang tuh gitu. Sila kasih kan nyaman kayak ngajar. Kayaknya orang sebelah bilang mayat pirut muha. Oh iya, tidak kotor aja nggak apa juga. Apa gerang? Orang pirut, yang penting masuk bertawaran gerang. Mau ada nak memberi, ya ilah Rasulullah, ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya orang siapa? Orang yang kikil, bakhil, seke, dia orang Samarinda. Wa akramal ghani wa ahanal fakir. Orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala pertama akramal ghani wa ahanal fakir. Bila tetamu orang sugih pun inggih kayak apa pergi. Oh iya. Bila tetamu orang fakir bungol. Orang ajar ke manusia ada. Itu manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tetamu orang sugih dimuliakan, bila tetamu orang fakir moha kayak dihadap di kurajak.
wa asyarru minhu. Ada orang yang lebih buruk lagi daripada perbuatan yang dibenci Allah Ta'ala tadi. Siapa? Man asya fil haram wa mata fil haram. Orang yang hidup di dunia selalu gawian nang haram, makan barang nang haram, sampai mati dalam keadaan makan barang nang haram. Ada pernah habis-habisnya menggawi nang haram. Buntut timbak terus bandar kesulihan. Nah, pada tahu yang buntut lah, atau buntut togel, tembak terus, nah pak, 24 jam aur marumus saja gawian. Paculan rambut longor aur marumus saja gawian. Mati dalam keadaan marumus. Aduh, tahu yang marumus lah, ya marumus angka, jangan digawi. Buntut togel tuh nyanyat bila digawi, tahu nyanyat ketagihan. Sekali karena 2.500.000, luputnya lebih pada 2.500.000. Banyak ruginya daripada untungnya, dosanya benar-benar. Wa asyarru minhu, dan ada lagi yang lebih buruk. Siapa? Man tala umruhu wa sa'afiluhu. Orang yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Umur panjang gawian zalim lawan orang. Asana kamari madu domba kita harus maulah orang benci kita harus gawian. Itu gawian kada bagus sama sekali. Itu bukan sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berniatlah selalu dalam hati, tanamkan sebagaimana niatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berniat baik terhadap orang lain. Bangun guring subuh, niat hati selalu untuk berbuat kepada orang muslim. Sampai sore hari malam kayak itu pulang. Berniat harus, jangan hanya ada biarkan dalam hati sifat kejahatan yang kita biarkan berniat kepada orang lain. Kemudian ada lagi yang buruk perbuatan daripada yang demikian itu. Man ahdhara sadaqata li akhihil muslim wa yudbiru lahu khilafaha. Orang yang menampakkan bersedekah di hadapan saudaranya muslim, tapi di belakang malah sebaliknya menyambat. Nah, barangnya bersedekah mah. Boleh ke situ. Izin dari tadi ku beri sedekah. Moha si kaimuan loncat tuja kayak kakak makan. Berbelit itu orang paling tiga Rasulullah itu 3 orang yang kada masuk surga, lah kada ditanya di hari kiamat, langsung ditimbai ke dalam neraka. 1 siapa? Manan, orang yang memberi menyambat-nyambat. 2 siapa? Syekhun zanin, sudah tua masih hanya ketujuh bibinian. 3, 4 apa? Fakirun mustakbirun, udah miskin sombong pulang. 3 ini nih langsung di malaikat baya datang hari kiamat, timbai cuing langsung masuk neraka. Berbunyi ya bulan cuing langsung berbunyi. Ada bapan lagi, kada betatakunan lagi malaikat. Napang gawian ini nyaman di dunia, kenyamanan di dunia, jadi ya itu gawian. 1 memang nyaman bang memandir nih, memandir orang besar nyaman bang. Mbah memberi nyaman badar, yang betul ya kalau berulah bah luar biasa. Tapi kalau kau menahani itu semuanya, insya Allah akan Allah Ta'ala berikan rasa manis hati. Kemudian ada lagi yang buruk. Apa itu? Man dhahaba awala umrihi ghaflatan wa akhirahu kasala an ta'atillahi ta'ala. Perbuatan yang buruk yaitu di awal daripada umurnya ia selalu lalai lawan Allah Subhanahu wa taala, kada sinsan berhiangan. Akhir hidupnya parak mati pulang kulir sambahyang tambah kulir. Itu pun juga termasuk perbuatan yang buruk daripada perbuatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan iman yang kuat, taat yang kuat, jangan penguliran, jangan pada penyambatan, dengan murah rezeki, seberatan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Dibukakan seberatan hati, mudah-mudahan jadi iman seberatan, ahli taufik, ahli hidayah, khususan remaja-remaja, remaja-remaja daerah sini, remaja-remaja Samarinda, Samarinda, mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala. Taat kepada orang tua, jangan menyakiti kepada orang tua, selalu menyenangkan hati orang tua. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim
Rahim. Taqabbal doa'ana ya Allah, terima doa kami ya Allah, istajib doa'ana ya Allah, kabulkan segala doa kami ya Allah, istajib hawaijana ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, jawab ya Allah permintaan kami malam ini ya Allah, beri ijabah ya Allah, ya Karim ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Dzal Jalali ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Inggih ulun malam ini dengan penuh hormat yang ulun muliakan Guru Fatur Rahman, ulun minta tausiah kepada Sidin seberat lebih kepada Sidin untuk memberikan tausiah barang 10-15 menit kan. Inggih alhamdulillah keberuntungan Sidin malam ini hadir bersama kita. Inggih malam dahulu sudah ada sawat, malam ini barang inggih karena kita rancak juga tausiah ceramah di Majelis Tahlim Sidin tiap malam Sabtu di Sempaja Majelis Tahlim Nur Rahman. Kebetulan beliau datang, kita barang mendengarkan mengambil berkah daripada beliau, mudah-mudahan dapat berkahnya seberatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, wabil khusus yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yasin dan keluarga beliau. Alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan untuk di dalam majelis Ar-Raubah dalam niat dan tujuan sama, itu sama-sama berniat menggugurkan kewajiban di dalam hidup menuntut ilmu agama. Karena waktu lah, jadi sebetulnya ulun minta maaf karena kekunjurannya ulun malam minggunya ada jadwal rutin misi di Masjid Bumi Sempaja, Perumahan Bumi Sempaja Salam. Jadi kita lambat tapi ulun tetap insyaallah kesini karena pertamanya dulu samina wa ata'na, mendengar nasihat Sidin ini mungkin tergugah hati ulun untuk menambah kegiatan ibadah ulun gitu. Jadi mudah-mudahan kita tutup di sinilah, artinya keselamatan dunia dan akhirat akan terjamin dengan berkat majelis taklim ini. Hanya satu ulun sampaikan Ustaz, jadi kayak ini kan kita ini bermajelisan, tapi ulun perhatikan di Samarinda ini bermajelisan masih banyak yang sifat mubazir. Lah mubazir itu masih banyak. Contoh di majelis ulun itu aja, karena mungkin 300 lebih yang hadir setiap malam Sabtu itu, banyaknya mubazir. Ini penting ulun sampaikan. Di dalam satu kitab, nama kitab itu Nikmatul Kubra ala Ba'alwi, ulun pernah mengatakan kitab ini belajar. Jadi nama kitab ini Nikmatul Kubra ala Ba'alwi. Ketika pian duduk di dalam majelis ini kan pasti disurungi dengan air ini, aqua. Sekurang-kurangnya biasanya aqua, kalau kita di Banjar kopi. Nah, banyu putih yang di hadapan pian itu jangan sampai habis pian meminum. Karena ketika air yang ada di hadapan kita tadi itu, apalagi ada selawat yang kita baca di dalam majelis itu, pian minum, banyu yang di hadapan kita tuh kita minum itu di dalam kitabnya Matul Qura ala Ba'alwi itu 1000 rahmat akan masuk ke dalam hati kita dan akan 1000 penyakit akan keluar dari hati kita dan hati kita tidak akan mati. Semua yang ada di yang lain itu ada mati, tapi hati kita tidak akan mati di situ. Ini berkat banyu walaupun sepele, tapi lo perhatikan hampir di mana-mana Ustaz. Baru sekali minum hanya separuh ditinggal berjalan. Tolong, ini hanya nasihat saja, pembukaan di sini. Ini banyu, sekali lagi air yang di hadapan pian itu tolong dihabisi. Lah itu kalau pian duduk di majelis yang kayak ini, itu kalau pian minum itu 1000 rahmat akan masuk ke dalam hati, 1000 penyakit akan keluar dan hati kita tidak akan mati. Yang lain akan mati, tapi hati kita tidak akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit Ustaz, ulun mendengar di luar tadi sedikit masalah sembahyang. Ini penting bagi remaja, apalagi ibu-ibu. Itu di dalam sebuah kitab, nama kitab Salah Miftahul Daratus Sa'adah, nama kitabnya itu ulun pernah memotolahi. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam, atau di dalam kitab Ad-Dardil ada keterangan ini. Jadi seorang perempuan tadi datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku ingin bertobat kepada Allah.
Jadi sampai di rumah Nabi Musa tadi dijawab oleh Nabi Musa, wahai perempuan, kenapa kau ingin bertobat kepada Allah? Apa dosamu sehingga kau ingin bertobat kepada Allah? Dijawab perempuan tadi, wahai Nabi Musa, kenapa kau ingin bertobat? Pertama, dosaku besar. Apa dosamu wahai dari Nabi Musa? Dosaku wahai Nabi Musa, pertama, aku melakukan perzinahan. Setelah melakukan perzinahan wahai Nabi Musa, aku lahir mengandung anak di luar nikah. Setelah itu wahai Nabi Musa, setelah mengandung lahir anak tadi, karena aku malu dengan tetangga, maka aku bunuh anak itu tadi. 3 dosa besar. Maka seketika itu juga perempuan tadi diusir oleh Nabi Musa. Perempuan, keluar dari rumahku, karena laknat akan turun di dalam rumahku ini. Keluar perempuan, turun Sayyidina Jibril datang Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, adakah lagi dosa yang lebih besar daripada berzina, hamil di luar nikah, dan membunuh anak sendiri? Ujar Nabi Musa, tidak ada lagi dosa yang paling besar selain 3 ini. Dijawab Jibril, ada wahai Nabi Musa, dosa yang lebih besar daripada 3 ini, yaitu orang tadi, umat Rasulullah, meninggalkan sekali sembahyang di dalam 5 waktu itu. Sekali aja dia meninggalkan sembahyang, itu dosanya lebih besar daripada berzina, hamil di luar nikah, dan membunuh anak sendiri. Parah orang meninggalkan sembahyang. Dan itulah, jadi untuk remaja, anak-anakku mungkin termasuk anak ulun ini, Allah harus senang kayak ini kan. Tolong sembahyang jangan ditinggal. Berat orang meninggalkan sembahyang. Bahkan di dalam sebuah kitab itu diharamkan Allah seseorang mengerjakan ibadah sunat dan tawaf sunat selama orang itu belum lunas hutang sembahyang 5 waktu yang tertinggal. 2 tahun tidak sembahyang wajib, sembahyang sunat, itu sembahyang sunatnya diharamkan Allah. Bahkan Allah haramkan tawaf di Baitullah, tawaf sunat di situ. Jadi ibu-ibu, tolongnya biasanya bibinian yang banyak meninggalkan kotoran ini. Nah itu sekedar nasihat aja setelah karena waktu dia sholat, karena kalau ada waktu dari awal insya Allah supaya kita membuka telinga ini. Kan ada kisah, tapi ulun alhamdulillah sebutin ulun terbaik. Ini adalah guru ulun lah, jangan mungkin salah sanggah. Ini guru ulun, si Dini guru ulun kayak itu. Si Dini orang berapa ya? Berapa ya? Tapi ada kisah kehebatan orang berapa ini pian ada kisah. Ada kisah orang berapa ini kisahnya luar biasa. Tahu lah yang kisahnya. Bahari kan kedadal otok naik gunung rambutan. Tukang beca tuh, nah meninjak beca. Pas di perbatasan, tukang beca tadi kubur. Rabah tukang beca tuh, terhampas ke aspal, meninggal tukang beca tuh. Jadi yang orang bobot di dalam beca itu turun periksa KTP, tukang beca itu kan bisa KTP, identitasnya tidak ada, kemana orang mana ini di perbatasan tuh antara Kaltim dan Kalsel, kemana membawa mayat ini? Rupanya ada kain merumput di pinggir jalan. Ujar Sidin, kenapa? Oh kayak ada orang meninggal tuh, nah tukang beca meninggal, tapi gak tahu orang mana. Ujar Sidin, antak mayat tuh di pinggir jalan. Buka Sidin baju, si tukang beca mayat tuh dibuka bajunya, nah dibuka Sidin baju, berdiri Sidin ketok. Anu jadi kon berarti Ustaz. Ampar mayat tuh di pinggir asetran, ampar mayat, buka baju. Jadi jejak Sidin gitu nanti parut nah. Pas gitu. Sekali dimontung Sidin tak keluar anu apa berapa ya? Kan terkait orang berapa ini nih, gua berapa. Jadi kalau ada mayat jajak parut nggak bila keluar tapi Samarinda berarti orang sama. Coba ya.